Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Wa hukiya an akhawaini kana ahaduhuma ngabidan wal akharu musrifan ala nafsihi. Diceritakan dari dua bersaudara, salah satunya ahli ibadah dan yang satunya lagi ahli maksiat, musrifan ala nafsihi. Wa kana al-abidu yatamanna ayyara iblisa qala fadhahara lahu iblisu yauman wa qala lahu wa asafahu alaika dhayyata min umurika arba'ina sanatan fi hasri nafsika watti'abi badanika wa qad baqiya min umurika mislu ma madha fatlik nafsaka fi sahwatiha. Dan ahli ibadah, saudara yang ahli ibadah menginginkan melihat iblis. Qala, kemudian perawi yang meriwayatkan kisah ini mengatakan fadhahara lahu iblis yauman, maka tampaklah baginya, bagi saudara yang ahli ibadah tadi, Iblis menampakkan dirinya pada suatu hari kepada ahli ibadah dan berkata iblis itu, wa asafahu alaika dhayyata min umrika arba'ina sana. Aduh, celaka saya atasmu maksudnya orang yang ahli ibadah, engkau telah menyia-nyiakan dari umurmu selama 40 tahun di dalam melemahkan dirimu fi hasri nafsika watti'abi badanika, dan menyulitkan badanmu, tubuhmu. Wa qad baqiya min umrika mislu ma madha, sementara dari umurmu masih tersisa seperti jumlah yang telah lewat. Jadi jumlah sing wis lewat umure 40 tahun. Selama 40 tahun ahli ibadah tersebut bersungguh-sungguh di dalam beribadah, hasri nafsik, melemahkan nafsunya dan menyibukkan tubuhnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah selama 40 tahun. Iblis membisiki kepada ahli ibadah, sementara umurmu masih tersisa 40 tahun, berarti 80 tahun. Maka iblis membisiki kepada ahli ibadah tersebut, fatlik nafsaka, maka turutilah hawa nafsumu fi sahwatiha,
di dalam menuruti kesenangan-kesenangan hawa nafsu. Wong umure ijik 40 tahun. Turutilah hawa nafsumu, kamu masih mempunyai sisa waktu 40 tahun menurut iblis. Kemudian ahli ibadah tersebut terbersit di dalam hatinya, waqala al-abidu fi nafsihi, ahli ibadah terbersit di dalam hatinya, la'alli anzilu ila ahi fi asfalidar, la'alli anzilu ila ahi fi asfalidari, la'alli seandainya saya berharapnya, ahli ibadah tersebut berharap dirinya bisa mendatangi saudaranya yang ahli maksiat sementara waktu di dalam menuruti hawa nafsunya. Fi asfalidar, di rumah bawah, ahli ibadah di gedung yang atas, yang saudara yang ahli maksiat di gedung di tempat yang bawah. Ahli ibadahnya dibisiki iblis untuk sementara waktu menuruti kesenangan-kesenangan hawa nafsunya, kemudian bertobat. Kemudian ahli ibadah menuruti bisikan iblis, ingin mendatangi saudaranya yang ahli maksiat, kemudian menuruti hawa nafsunya. Wa uwafiquhu ngalal akli wasyurbi wal ladat, dan ahli ibadah tersebut ingin seperti saudaranya yang ahli maksiat di dalam menuruti hawa nafsu, makan minum dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Nisrina sanatan, selama 20 tahun, menghendaki di dalam hatinya, mempunyai niat kerentek ingin menuruti hawa nafsunya selama 20 tahun, berpoya-poya, bersenang-senang. Kemudian setelah 20 tahun ahli ibadah ingin bertobat. Jadi jari iblis sejak di umur 40 tahun. Nah, terus ahli ibadah kuwi duwe kerentek, duwe niat arep nuruti hawa nafsune selama 20 tahun. Kemudian setelah itu dia bertobat dan menyembah Allah lagi selama 20 tahun. Jadi direncanakan. Jadi sing 20 tahun gue poya-poya, gue seneng-seneng, terus tobat sing 20 tahun ngibadah nang Gusti Allah. Tetapi Allah berkehendak yang lain. Fanazala ngalaniyati dzalika. Terus ahli ibadah itu turun mendatangi tempat saudaranya yang ahli maksiat. Wa amma akhuhu al-musrifu, adapun saudaranya yang ahli maksiat, fa innahu istaiqadha min sakarihi fawajada nafsahu fi halatin radiatin. Adapun saudaranya yang ahli maksiat, dia terjaga dari mabuknya setelah minum arak, asyurub, kemudian dia terjaga dari mabuknya, sadar, fawajada nafsahu fi halatin radiatin, kemudian dia mendapati dirinya pada suatu keadaan yang sangat rendah. Jadi
Dia memandang dirinya adalah orang yang paling rendah, orang yang penuh dengan dosa, merasa dirinya adalah orang yang penuh dengan dosa karena sehari-hari digunakan untuk maksiat. Kemudian dia sadar dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan dosa atau kotoran-kotoran yang membasahi dirinya, membasahi tubuhnya. Wa huwa matruhun ngalat turab wa fid dhalam. Dia yang ahli maksiat tersebut matruhun, dibuang, ngalat turab, di atas debu-debu, wa fid dhalami, dan di tempat yang gelap. Faqala fi nafsihi, maka kemudian yang ahli maksiat berkata di dalam hatinya, qad afnaitu ngumri fil ma'asi. Dia berkata di dalam hatinya, sungguh saya telah menghabiskan umurku di dalam kemaksiatan. Wa ahiyatalazzadhu bi ta'atillah, sementara saudaraku menikmati umurnya dengan taat kepada Allah. Itu perkataan ahli maksiat di dalam hatinya. Wa munajatihi fayadkhulu al-jannah bi ta'ati rabbih, dan saudaraku akan masuk ke surganya Allah dengan wasilah atau sebab ketaatannya kepada Allah. Itu adalah perkataan ahli maksiat. Kemudian wa anna bil ma'asi adkhulu annar, sementara saya setiap hari maksiat akan masuk neraka, akan masuk nerakanya Allah. Nah, bersamaan dengan kata hati ahli maksiat tersebut, summa aqada atau bata wanawa al khair, karena yang ahli maksiat itu bertafakur, ya, merenung, hidupnya dihabiskan penuh dengan kemaksiatan, kemudian dia tobat, tuma qada at-tobat wa nawa al-khair wal ibadah, dan dia meniatkan diri, merubah diri untuk melakukan kebaikan dan taat beribadah. Wa tola'a, kemudian yang ahli maksiat naik, ingin menemui saudaranya yang di atas, sing ahli ibadah, arep tobat. Wa tola'a yuwafiqu akhahu, ngalangi badillahi ta'ala, dia ingin mendatangi saudaranya yang ahli ibadah, dia ingin bersamanya di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Berarti yang ahli maksiat mempunyai niat ingin tobat, ya, merubah diri, sewali sing ahli ibadah ingin sementara waktu melampiaskan hawa nafsu. Berarti sing ahli ibadah karo sing ahli maksiat beda niate. Sing ahli ibadah arep nuruti hawa nafsu, sing njuk tobat. Nah, sing ahli maksiat arep tobat, niat arep merubah diri. Fatala ala niyati taati wa nazala akhuhu ala niyatil maksiyah. Dan yang ahli ibadah ingin mendatangi saudaranya yang di tempat yang di bawah, ingin melakukan sebuah kemaksiatan. Fanazalat rijluhu fasaqata ngala akhihi, kemudian saudara yang ahli
ibadah tersebut terpeleset panazalat, maka kemudian terpeleset rijluhu kakinya yang ahli ibadah, fasakoto maka kemudian terjatuh yang ahli ibadah tersebut ngala akhihi di atas saudaranya, fawako'a maka kemudian terjadilah keduanya yang ahli ibadah arep nglakoni maksiat, durung maksiat lagi niat tok, terus yang ahli maksiat arep nglakoni ketaatan, durung nglakoni ketaatan lagi niat tok di dalam hati, keduanya fawako'a terjatuh mayyita ini dalam keadaan meninggal dunia. Jadi sing ahli ibadah arep niat elek, pas niat kuwi ndelalah tiba njuk mati. Sing ahli maksiat niat apik ndelalah ya padha wae ketibanan karo dulure sing ahli ibadah njuk mati. Fahusyira al-abidu ngalaniyatil maksiyah. Maka dua orang bersaudara itu dikumpulkanlah, fahusyira al-abid ngalaniyatil maksiyah wa husyira al-asi ala niyatit taubat. Kemudian yang ahli ibadah yang tadinya ahli ibadah kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli maksiat karena dia niatnya maksiat. Sementara yang ahli maksiat wa husyira al-asi ala niyatit taubat dikumpulkan bersama orang-orang yang tobat dan taat kepada Allah. Fayam bagi maka sebaiknya lil abdi bagi seorang hamba, seorang manusia, ayyuh sinaniyatahu untuk senantiasa memperbaiki niatnya dalam setiap langkah, dalam setiap pekerjaannya, karena niat itu akan menentukan dia itu ahli maksiat atau ahli taat. Sing ahli ibadah mergo niat arep nglakoni maksiat njuk arep tobat, lalah pas niat kuwi mati dikelompok geneng ahli maksiat. Sementara yang ahli maksiat ingin merubah diri, niat tobat arep nglakoni ketaatan, pas perjalanan arep nglakoni ketaatan delalah yo mati, dikumpulke termasuk wong sing ahli taat. Itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ra'atin yang kihuha fahijratuhu ilama hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia peroleh atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai pada apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wal muslimin. Amin ya rabbal alamin.